Gimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik ya, sekalipun ini sudah memasuki hari ke-23 ya di bulan Nggih. Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Gimana ini. kabarnya? Alhamdulillah kurang sehat, tapi disehat-sehatin. Gini Bapak, sesuai dengan yang Tiang sampaikan kemarin, kalau Tiang akan sedikit berdiskusi masalah pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan universal yang ada di sekolah Bapak ini. Jadi sebelum kita mulai diskusinya, mungkin kami minta Bapak untuk memperkenalkan diri dulu Bapak ini. Saya Samsul Hadi SPD, Kepala SMP Negeri 4 Keruak yang lokasinya di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah kali ini dari sekolah kami ada salah seorang peserta calon guru penggerak di angkatan ke-7 ya. Angkatan 7 Bapak. Angkatan 7 yaitu Ibu Dwi Arianti Agustina. Alhamdulillah kami berterima kasih atas kehadiran beliau dalam forum calon guru penggerak. Jadi keberadaan beliau di komunitas itu luar biasa. Ya, mudah-mudahan sukses sekalipun sekarang ini masih dalam apa namanya tahap pendidikan ya sampai 1 bulan ke depan. Terima kasih Bapak, luar biasa dukungannya amat sangat betul-betul Tiang rasakan dukungan yang sudah Bapak berikan luar biasa, baik itu motivasi, sangat termotivasi yang bikin Tiang semakin termotivasi Bapak. Jadi kali ini Tiang mau menanyakan masalah pengambilan keputusan Bapak ini. Pengambilan keputusan biasanya kan di sekolah kita sering terjadi dilematika. Nah, bagaimana Seperti prinsipnya pegadaian itu ya, mengatasi masalah tanpa masalah? mengatasi masalah tanpa masalah. Jangan sampai terjadi kita ingin menyelesaikan satu masalah justru Muncul masalah baru. baru. Jadi oleh karena itu kita harus ya melihat apa namanya berbagai aspek untuk kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi ini di dalam dunia pendidikan. Jadi intinya adalah bahwa sebuah persoalan itu kita selesaikan untuk kebaikan bersama ya. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang merupakan dilematika atau bujukan moral. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di sekolah kita yang termasuk permasalahan dilematika atau bujukan moral? Terima kasih. Jadi setiap persoalan yang ada di sekolah atau di tempat manapun sejatinya ya, pengambilan keputusannya apa yang kita akan laksanakan terhadap sebuah kebijakan tentu orientasinya adalah penyelesaian dengan cara sebaik-baiknya. Jadi kita pendidikan itu adalah untuk kebaikan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, baik siswanya, gurunya, atau siapa saja yang akan mendapatkan manfaat dari sekolah itu. Luar biasa Bapak ini. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi di sini ada dua kasus sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi bagaimana Bapak caranya mengambil keputusan tersebut? Terima kasih. Jadi prinsip saya dan ini yang ingin saya tanamkan kepada kita semua di sekolah ya, bahwa tidak ada satu persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Setiap persoalan itu pasti akan bisa terselesaikan. Kemudian cara terbaik untuk menyelesaikan sebuah persoalan itu adalah kita harus duduk bersama, ya saling bermusyawarah. Terkait misalnya ketika terjadi suatu kondisi di mana ada
dua atau lebih persoalan di mana masing-masingnya punya kebaikannya tersendiri. Kalau kita mengambil keputusan A, kebaikannya ini, keputusan B, dampaknya seperti ini. Nah, maka tentu di sini yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus duduk bersama dulu. Kemudian yang kedua, harus ada skala prioritas. Dari sekian kepentingan itu, mana yang kepentingan manfaatnya lebih besar, ya, kemudian bisa selesaikan dulu. Nah, jadi tadi sudah termasuk berarti ini langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan ya untuk pengambilan keputusan dari penjelasan yang tadi. Nah, untuk berikutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Jadi ini yang menjadi prinsip saya. Yang pertama adalah hidup bersama, ya. Hidup bersama itu prinsipnya. Kemudian keterbukaan, ya. Menyelesaikan satu persoalan itu harus melalui prinsip keterbukaan. Permasalahannya apa yang diharapkan, kemudian bagaimana kita menyelesaikan. Pintu masuk kita untuk menyelesaikan persoalan berikutnya. Nah, kemudian prinsip yang lain, di sini agama kita juga sudah memberikan garisan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Ketika persoalan itu ada potensi manfaat dan mudaratnya, nah, jadi menghindari mudarat itu lebih utama daripada mengambil manfaatnya. Nah, itu katanya agama. Tapi ketika sama-sama ada manfaatnya, seperti yang saya katakan tadi, perlu skala prioritas, ya. Jadi mana yang lebih utama untuk keputusan kita bersama, lebih-lebih di dalam sebuah institusi seperti sekolah ini yang seringkali persoalan kita kompleks. Nah, jadi ketika seorang kepala sekolah akan mengambil sebuah keputusan, tentu keputusan yang diambil oleh satu orang akan berbeda kualitasnya dengan keputusan di mana keputusan itu muncul sebagai sebuah keputusan kolaboratif, ya. Nah, muncul gabungan dari beberapa pemikiran. Nah, prinsip itu yang kami gunakan untuk memikirkan setiap persoalan, ya. Setiap persoalan yang merupakan terus untuk ada enggak kira-kira hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika yang terjadi di sekolah kita? Tantangannya seperti apa dalam pengambilan keputusan? Terima kasih. Memang pasti, ya, sudah pasti setiap suatu persoalan itu ada tantangannya untuk kita mengambil keputusan, ya. Yang pertama, seringkali kadang-kadang terjadi pertentangan antara nurani dengan ketentuan hukum, misalnya, ya. Ini kebijakan tertulis yang oleh pemerintah sudah digariskan seperti ini. Dengan hati nurani Bapak ini. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Artinya apakah untuk penyelesaian masalah itu dijadwalkan atau langsung pada saat itu? Itu mungkin maksudnya, Bapak. Terima kasih. Sebuah permasalahan itu kan tentu tidak tahu kapan, kita tidak tahu kapan anunya, Bapak, ya, kapan akan datang atau tiba-tiba. Jadi saya pikir, ya, jadi itu bisa saja menjadi sebuah dilema, ya, di dalam mengambil sebuah keputusan. Tetapi tentu saja prinsip-prinsip untuk mencari yang terbaik itu harus kita pegang, ya. Sepanjang itu tidak melanggar
aturan baik aturan dari pemerintah, aturan yang terkait dengan budaya, ya, lebih-lebih yang terkait dengan norma-norma agama. Jadi itu menjadi pijakan-pijakan kita dalam mengambil sebuah keputusan. Luar biasa dalam pengambilan penyelesaian tantangan. Jadi tantangannya di sini berarti kebijakan kadang Dijadwalkan sebuah persoalan, ya. Tetapi kalau yang dimaksudkan misalnya apakah sekolah punya jadwal, ya, atau punya schedule, punya rencana yang sudah tersusun sebagai agenda sekolah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sekolah. Nah, kita di sekolah itu kan punya kegiatan Saturday meeting, ya, kegiatan pertemuan, rapat evaluasi setiap hari Sabtu. Nah, itu sebagai bagian dari penyelesaian masalah yang sifatnya terjadwal. Tetapi ketika sebuah permasalahan itu muncul secara tiba-tiba, ya, dan harus mendapatkan penyelesaiannya secepatnya, nah, tergantung bagaimana masalahnya apa. Jadi kan kita manusia, ya kan? Ketika sebuah permasalahan bisa kita selesaikan dengan mengambil 1-2 langkah, ya, kita tidak perlu membutuhkan 4-5 langkah. Tetapi ketika persoalan itu besar, ya, membutuhkan kita untuk duduk bersama, prosedur seperti itu akan kita laksanakan. Oke, Bapak, berarti ini kalau untuk masalah yang tiba-tiba, jadi kita tidak tahu, ya, tidak ada jadwal khususnya. Tapi kalau sudah masalah, kita sudah punya harinya, Bapak, ya, di setiap hari Sabtu kita melakukan meeting bersama ini, ya, untuk membahas permasalahan. Itu adalah jadwal yang kita tetapkan, jadwal yang sudah untuk itu sebabnya kita beri nama evaluasi, ya, kegiatan sifatnya evaluatif, ya, untuk mencari perbaikan untuk sesuatu yang kita anggap belum baik. Ya, sekolah yang resmi seperti ini, kita punya bagian-bagian struktur kerja yang mereka juga menjadi bagian dari sistem kerja sekolah, termasuk dalam penyelesaian persoalan-persoalan. Jadi kita di sekolah ada urusan kesiswaan, ya, ada jadi punya masing-masing punya posisi. Jadi ketika persoalan itu menyangkut dengan guru BP, ya, jadi persoalannya ke guru BP dulu, baru dia bekerja dengan kesiswaan, wali kelas, secara hierarkis ada terstruktur, ya. Jadi itu faktornya, tidak serta-merta sebuah persoalan itu harus hadir semua, kan? Kita fungsikan itu masing-masing yang baik. Nah, kan ini juga bagian dari penyelesaian persoalan yang mungkin ada, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak yang juga sudah merasakannya, bagaimana ikut melihat, merasakan apa yang sudah Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan ini. Nah, Bapak, untuk dalam pengambilan keputusan ini, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus dilematika kita di sekolah ini? Terima kasih. Jadi sebagai seorang kepala sekolah dan pribadi, saya punya prinsip, ya, bahwa setiap orang itu adalah teman yang bisa diajak untuk berdiskusi dalam penyelesaian sebuah persoalan. Nah, tetapi semua yang kita sampaikan tadi, dari semua hal yang pernah kita sampaikan, pembelajaran apa yang kira-kira Bapak dapat petik dari pengalaman di saat Bapak membuat suatu keputusan? Banyak hal sebenarnya, ya, dalam perjalanan kita yang bisa kita petik sebagai sebuah pembelajaran. Dalam sebuah penyelesaian persoalan, beberapa hal penting yang perlu kita
emosi. kita Iya, betul. ya. Jadi itu bisa saja bukan menyelesaikan persoalan, tapi justru bisa Memperkeruh. menjadikan persoalan Menambah lain. masalah. Ya, yang kedua, eh, ketika sebuah persoalan itu secara kolaboratif, maka duduk bersama, ya, saling bermusyawarah, saling berbagi persoalan, mencari masukan, itu adalah cara yang terbaik, ya. Seperti apa yang agama juga katakan, tidak pernah akan rugi orang yang bermusyawarah, gitu, ya, karena keputusan Terbaik. seperti yang saya sampaikan tadi yang hadir dari pendapat banyak orang, insya Allah akan lebih baik dari hanya satu orang. Ya, prinsip-prinsip keterbukaan seperti itu perlu kita selesaikan, hadirkan dalam penyelesaian sebuah permasalahan. Ya, jadi kebijakan-kebijakan yang hadir dari nurani, dari hati dalam penyelesaian sebuah persoalan juga harus pendekatan humanis lah intinya. Kita kali ini jadi dapat yang simpulkan, jadi memang di setiap sekolah itu tidak terlepas dari suatu permasalahan. Mungkin tidak ada sekolah Bapak yang tidak ada masalahnya ya. Semua sekolah memiliki permasalahan. Nah, permasalahan ini terkadang juga membuat kita dilema. Seperti yang disampaikan Bapak tadi, kadang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang ada, bertentangan dengan hati nurani. Nah, tapi inti dari semuanya adalah yang pertama, jangan menyelesaikan masalah itu dalam kondisi emosi. Yang kedua, duduk bersama adalah penyelesaian terbaik dari suatu pengambilan keputusan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi intinya di sini musyawarah yang terpenting Bapak ya dalam pengambilan suatu keputusan, dan utamakan keputusan yang diambil itu yang lebih banyak yang untuk menghindari mudarat Bapak ya, daripada mana permasalahan yang yang lebih penting sesuai dengan skala prioritasnya. Mungkin ini yang bisa kami diskusikan bersama dengan Bapak Kepala Sekolah yang dari SMP Negeri 4 Keruak. Bapak yang ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya, kesediaannya untuk sedikit wawancara singkat ini. Mudah-mudahan lebih sukses ini. Amin, amin. Sukses secara pribadi, sukses untuk membawa kesuksesan ya bagi SMP 4 Keruak. Amin, amin. Sukses sebagaimana moto dari guru penggerak. Nah, bergerak, menggerakkan. Luar biasa. Harus bisa menggerakkan ya. Kalau hanya bergerak sendiri itu masih belum maksimal itu pemanfaatan ilmunya ya. Terima kasih Bapak. Semoga apa yang Bapak harapkan bisa yang aplikasikan. Makasih banyak Bapak waktunya.